Yang ada suara saya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu Soleha cantik? Alhamdulillah. Duyufullah, duyufur rahman, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allah ya rabbal alamin. Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semua jamaah ya. Semua jamaah bahkan semua umat Islam baik yang sedang umroh maupun yang sedang tidak umroh senantiasa diberikan maghfirah, barokah, rahmat bahkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan umroh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kegiatan kita semuanya di sini dimudahkan bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di hari keempat ya ini Bu ya. Iya. Hari apa ini? Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, atau harus inget ini hijriahnya. Yo, tanggal berapa? 26 Sya'ban 1445 Hijriah. Berarti tinggal 4 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Masya Yang kita Allah. rindu-rindukan ya Allah, Masya Allah. Masya Bisa di tanah Allah. suci lagi ya. Amin Masya ya Allah, rabbal alamin. tabarakallah. Ya Allah kasih kenikmatan luar biasa. Kita di sini lama 8 hari, terus ke Mekah Al-Mukarramah aja total kita 16 hari ya. Masya Allah. Umroh 16 hari, Masya Allah. Dapat Ramadan lagi 5 hari. Luar Masya biasa Allah. itu adalah nikmat Luar yang biasa. besar dari Allah Subhanahu wa taala. Harus terus kita syukuri bahkan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di jelang subuh pagi hari yang indah ini kita mau rojaah yuk. Iya gitu dong. Kita mau rojaah yuk. Ayo. Ya, murojaah itu artinya mengulang pelajaran ya. Ibu-ibu bisa aja udah dengar apa tentang yang saya sampaikan ini. Tapi kalau diulang itulah yang namanya pengulangan. Apa itu pengulangan? Pengulangan adalah ibunya ilmu, dan ibunya ilmu adalah pengulangan. Jadi memang ilmu itu harus diulang, didengar lagi, diperdengarkan lagi, didengar lagi, diperdengarkan lagi gitu. Kalau diperdengarkan lagi itu berarti kita menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat aja dulu, gitu. Ada orang yang keluarga kita aja dulu. Itu namanya udah menyampaikan ilmu. Hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang panggilan. Tentang apa ibu-ibu? Panggilan. Panggilan siapa? Bukan panggilan suami ibu-ibu ya. Enggak ada. Oh Masya Allah. Tadi udah disebutkan ya. Waktu tadi berdoakan saya bilang silakan sebut ibu-ibu nama-nama keluarganya yang sudah berada di dalam kubur, saya bilang gitu ya. Baik, panggilan yang pertama yaitu panggilan sholat. Panggilan apa ibu-ibu? Sholat. Panggilan sholat. Karena memang sholat itu adalah amalan yang nanti di alam akhirat yang pertama dihisab. Jika sholatnya baik, maka semuanya menjadi baik. Jadi mari kita benar-benar setelah pulang dari tanah suci ini mengamalkan apa yang kita amalkan di sini. Kalau di sini sholatnya telat apa telat? Tepat On banget. time. Iya, masalah tepat waktu, bahkan sebelum Bahkan azan. sebelum. Sebelum aja udah di sini kan. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Waktunya sudah siap. Iya, di tanah air kita praktekkan, misalnya nggak bisa setiap 5 waktu sebelum sholat udah duduk di sejadah, karena mungkin ada yang di kantor apa gitu kan, minimal. Tapi di awal waktu ya begitu adzan udah menuju kepada sholat. Kapan tuh melaksanakan sholat, menunggu sholat dari sebelum adzan? Bisa ibu-ibu praktekkan maghrib, kok isya kan waktunya pendek kan,
Iya, Iya. jadi dari maghrib itu udah terus amalkan amalan yang ba'da maghrib sampai menuju sholat isya. Bisa melaksanakan sholat awabin. Sholat awabin itu adanya memang dari ba'diyah, kan kita kan ada sholat ba'diyah ya, maghrib sampai ke sampai ke sebelum isya. Nah, jumlah rakaatnya adalah 6, 3 salam. Nah, itu sholat sunnah awabin. Kemarin saya share emang sholat sunnah awabin ini nggak ada. Jadi artinya Allah itu at-tawwab, maha menerima taubatnya semua hambanya, sekalipun ia mau artis dangdut, mau pemain sinetron, mau film, mau awalnya dulu sempat pakai baju segini, mau sempat pakai rok segini, karena Allah maha menerima taubat, maka insya Allah semuanya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Tidak pandang alamin. siapapun itu. Nah, sholat sunnah awabin fadilahnya kalau dilakukan selain di tanah suci sama dengan sholat 12 tahun. Sholat sunnah awabin. Nah, kalau dilakukan di sini berarti kan tinggal dikali 12 tahun dikali 1000 kalau di sini. Masya Allah. Kalau di sana di Masjidil Haram 12 tahun dikali 100.000. Masya Allah. Ya, itu baru tentang pahalanya. Pahala itu buat apa? Pahala itu buat bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mulai nanti malam bagi yang mau nanti bisa kita amalkan sholat sunnah awabin ya. Bagi yang puasa bawalah, udah bawa minimal kan kurma, roti gitu. Jadi kita iktikaf. Iktikaf itu memang pengertiannya berdiam diri di dalam masjid. Mungkin bagi saudari-saudari kita yang sekarang sedang di dalam sebagian besar karena ini mendapatkan fadilah iktikafnya, bisa jadi seperti itu. Insya Allah nanti malam kalau memang banyak yang ingin di dalam kita ganti-ganti ya, kayak mulainya Bu ya. Nanti di sini, nanti di dalam seperti itu insya Allah. Cuma kalau dalam itu memang harus benar-benar awal supaya bisa dapat tempat yang banyak. Bisa di depan alhamdulillah. Baik, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama adalah sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ayat ini udah hafal semuanya ya, udah hafal semuanya. Kita baca sama-sama ya. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Siap ya? Mulai ayat 1. Alif Lam Mim. Sama-sama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Yang berikutnya ya, ikutin bareng aja ya. Bareng-bareng. Bareng-bareng 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Daripada curi napas berhenti di sini. Ulang dari wa yuqimu. Yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Al-ayah. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang pertama yang gaib. Yang gaib itu ya Allah, para malaikat
malaikatnya, para Rasulullah. Kita walaupun nggak berjumpa kan sangat-sangat yakin bahwa ada itu semuanya, termasuk jin yang terdiri dari iblis, kuntil anak dan lain sebagainya. Kita itu harus percaya bahwa itu ada. Nah, selanjutnya yaitu orang-orang yang sholat, menyempurnakan sholat. Yang dimaksud menyempurnakan sholat, dia bukan sholat sendiri. Yang penting gue lah sholat, serah aja, ya masa bodo amat mau sholat kayak enggak gitu. Jadi enggak gitu. Jadi harus ngajak yang namanya sholat itu, terutama kepada orang yang serumah aja dulu dakwahnya. Ayo nak, kita siap-siap nih, udah mau azan nih. Jadi kita harus selalu rindu kapan sih waktu sholat, harus rindu. Karena memang sesungguhnya semua aktivitas itu adalah hanya menunggu waktu sholat. Jadi apapun yang kita kerjain sebenarnya itu cuma menunggu waktu sholat sebenarnya. Jadi pas begitu yang kita tunggu-tunggu datang dengan bunyinya azan, ya udah mau ngapain lagi, tinggalin semuanya. Jangan tanggung ini beres ini dulu, ini dulu. Setan itu yang menggoda. Lepas udah. Allah dulu, panggilan Allah yang pertama yang kita penuhin. Mudah-mudahan ya. Amin ya robbal alamin. Jadi mabrurah. Mabrurah itu kan berarti kan dia tambah baik gitu ya, yang udah baik jadi tambah baik. Jadi bukan sholat sendiri tetapi ngajak. Iya. Kalau yang diajaknya misalnya udah susah, yang penting kita udah menyampaikan tapi dengan maksimal, ngajaknya dengan sabar. Jangan kemarin juga udah dibilangin, enggak sholat juga. Bodoh amat. Udah dibilangin udah berkali-kali. Besok itu lagi, ajak lagi, besok ajak lagi gitu. Walaupun ke suami, kalau ke suami kan kadang sungkan ya. Mungkin dengan bahasa yang lain. Alhamdulillah udah azan, mau wudhu mau cepet sholat, kan suami denger tuh. Ya kalau misalnya yang beb, sholat dong, udah azan, misalnya nggak berani gitu. Masih kebagusan, udah solihah misalnya. Tapi suami juga macam-macam, ada yang justru seneng kalau dikasih tahu, ada yang begitu. Masya Allah. Iya. Ayo. Ada yang malah mengajak. Iya, istrinya selalu diajak mengajak. Ada yang begitu. Ya semuanya itu memang harus kita pertahankan ya, agar rumah tangga itu niatnya kita sama-sama menuju surga itu sekeluarga. Jangan sendiri aja. Makanya kalaupun ya suami ada kekurangan, suami ada kelemahan, kita jangan itu yang ditampilkan, itu yang kita ingin. Iya, kita ingin, ya Allah, hamba ingin masuk surgamu sekeluarga gitu. Besar apapun kesalahan suami, masih ada rasa cinta walaupun sedikit, pertahankan. Kecuali memang ibu udah pindah ke lain hati, itu beda ceritanya. Tapi jangan sampai ya, karena belum tentu dapat seperti yang Sekarang. suami ibu sekarang. Alhamdulillah. Nah, yang namanya menyempurnakan sholat itu juga selain ngajak, usahakan selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Tapi kan di rumah kan nggak ada orang lain, cuma ada mbak, asisten rumah tangga. Ya ajak si mbak, emang mbak bukan orang, mbak kan orang juga. Ya kan, kalau ibu di sini singgah, ibu yang di sana tuh jauh di ujung Berung. Kadang kalau mbak itu nggak mau gitu kan, deket-deketan. Berjamaah kan otomatis kan deket kan. Bahkan yang namanya mbak juga bila perlu makan juga diajak bareng. Karena berjamaah itu memang bukan hanya sholat. Mbak di bibi apa ya, asisten itu harus kita muliakan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di awal waktu dan berjamaah ya. Orang percaya kan? Iya, malahan beliau yang benar-benar membantu ini dan itu. Kita percaya, apa-apa kita juga nggak hilang sama dia. Kita bisa lancar ngurusin apa-apa, pergi ke tempat pengajian, pergi ke tempat kantor apa segala macem. Nah itu kan wasilahnya karena Allah kasih ya melalui mbak ataupun bibi yang ibu ada, asisten ya. Ya. Afdal akmal, sebaik-baiknya
amalan afdalul a'mal as-shalah ala waqtiha, salat di awal waktu. Itulah sabdanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim ya. Di afdalul a'mal artinya amal yang afdol itu adalah sholat di awal waktu gitu. Jadi sholat itu memang ada di awal waktu begitu bunyi adzan, terus ada yang di tengah-tengah waktu, pertengahan lah, ada yang di akhir waktu. Kalau di awal waktu berarti insya Allah kasih ridho. Ridho ini lebih tinggi Bu daripada rahmat. Kemudian kalau di tengah-tengah waktu dapat rahmat. Kalau di akhir waktu dapat maghfirah. Tapi yang namanya sholat dientar-entarin itu sesungguhnya nggak boleh. Takutnya fawailul lil musholin, sholat melalaikan sholat. Dan juga itu memberi kesempatan buat setan menggoda kita. Ntar ada lagi yang dikerjain, ntar ada lagi yang dikerjain, ntar ada lagi dikerjain. Jadi berarti kita lebih mengutamakan urusan yang lain selain Allah. Jadi kita upayakan Allah dulu, Allah lagi, always Allah. Apa Bu? Always Allah. Iya, Allah dulu, Allah lagi, always Allah. Ya, dipisahkan seperti itu, insya Allah. Kemudian panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua, Ibu lagi di mana nih? Masjid. Panggilan azan. Iya. Panggilan pertama tadi sholat. Iya, benar. Panggilan ke tanah suci nih. Tanah suci. Ya, baik untuk haji kecil maupun haji besar. Iya, haji kecilnya umroh. Ibu-ibu yang belum haji besar kan suka dipanggil hajah juga. Jangan nggak terima, saya kan baru umroh. Memang Ya, itu, iya itu namanya haji kecil. Ya, amalan yang kita lakukan ini untuk rukunnya bedanya dengan haji itu cuma satu. Haji ada wukufnya, rukun ya, yang termasuk rukun tuh semua yang harus dilakukan supaya syah hajinya. Selain itu bukan rukun, itu adalah wajib dan sunnah dalam haji. Jadi bedanya cuma satu, wukuf di Arafah. Makanya kalau umroh kategorinya adalah haji kecil ya. Kita nanti beberapa lagi umroh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran. Yang mau dibuka boleh kita baca sama-sama di handphone kan ada ya, surah Ali Imran. Surah apa ibu-ibu? Ali Imran. Jangan Ali ya, Imran. A-nya dua ketukan. Keluarga ya, misalnya wa ala alihi kan dua ketukan. Alihi wa ala Ali pakai hamzah. Ali Imran, imnya pakai ain. Imran, Ali Imran. Surah apa ibu-ibu? Ali Imran. Mulai dari ayat 95, 96, 97, tapi kita baca 97-nya aja. 97 dan tidak dari awal supaya waktunya kita di sini sudah dari jam 3-an ya. Iya. Ya, supaya waktu tidak tambah panjang. 97. Ya, saya dulu contohkan ya, ibu-ibu sambil cari ataupun sambil lihat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Coba ibu Allah bareng-bareng apa Allah aja nih? Allah aja. Udah ketemu ya? Udah ketemu. Surah ketiga, Ali Imran itu surah ketiga ya, ayat 97. Mulai dari 95, 96, 97. Kita ambil yang 97 dan tidak dari awal ya. Baca sama-sama, tadi udah saya contohkan biar lebih berkah lisannya ibu-ibu ya. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Walillahi 'alan nasi hijjul
Lanjut Bu, berikutnya. Ini lebih tinggi Bu, siap. Tarik nafas dari hidung, simpan di perut, keluarkan nafasnya bareng dengan suaranya. Apa Mande? Nggak bisa? Latihan mulai sekarang. Aku baru ngomong saudara bisa ya, kita mah nggak bisa. Latihan mulai dari sekarang. Siap yang berikutnya ya. Walilah. Mulai dari walilah. Ibu ada yang baru ketemu ya? Ya. Yaudah mulai dari istiadah tapi gak usah dilakukan istidahnya ya. Yuk siap 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayatnya yang berikut kita lakukan ya. Siap, tarik nafas dari hidung. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lehernya tegang tadi. Yang selanjutnya lebih tinggi. Coba tarik nafas. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah. Saja baros kita bayati gitu namanya. Sodaqallahnya bareng, pakai lagu lagi. Tarik nafas. Sodaqallahul azim. Iya. Pinka yang paling muda daripada kita. Dibaca terjemahnya sayang. Suaranya agak lucu ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tuh. Masya Allah. Kan suaranya nggak benar. Dengan segala lagi banyak ya. Jadi udah jelas ya bahwa kesini itu adalah kewajiban, bahkan menjadi rukun Islam. Kalau sholat rukunnya kurang satu, batal sholatnya. Kita harus khawatir kalau belum rukun Islam dijalankan semua. Khawatir Islam kita ini tidak sempurna. Kalau sholat kan sampai batal kan. Jadi kita harus khawatir. Nah di situ kan ada kalimat man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu. Menurut sebagian besar ulama, mampu itu bagi orang yang selain fakir dan miskin. Jadi kalau bukan fakir, kalau bukan miskin, berarti dia kategori mampu, bisa nabung, itu kemampuannya berarti nabung. Gitu. Bisa dengan mencicil, mengumpulkan terlebih dahulu, berarti itu memang mampunya seperti itu. Gitu. Jadi mana yang bisa? Itu namanya usaha. Memang harus berusaha supaya bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bukan langsung cash aja. Ya nggak mesti langsung cash. Bahkan kalau di Tanuri ini untuk umroh itu ada program pembiayaan. Artinya bagi jamaah yang memang mampunya pergi dulu, udah sangat rindu ingin ke sini tapi uangnya belum kumpul, udah nabung tapi belum cukup, udah rindu ingin ke sini. Maka dia berangkat aja dulu, sepulangnya baru nanti bayar dengan mencicil. Dan itu akadnya bukan pinjam meminjam, akadnya adalah jual beli. Jual beli dalam Islam itu adalah halal, tapi kalau pinjam meminjam mengambil keuntungan itu yang dimaksud riba. Jadi Tanur menjual paket kepada mitra syariah atau bank syariah yang lain, maka bank syariah yang lain menjual ke jamaah tentu ada beda harga. Itu halal. Karena bank syariah kan dia punya pegawai, dia sewa gedung, dia bayar listrik, dia bayar air, dia ambil keuntungan. Misalnya pakai 30 juta dijual 35 ataupun 40 masih nggak masalah. Intinya paling 20% dan itu dicicil sama jamaah. Jadi banyak yang jamaah kesini melakukan itu. Makanya kan Ustadz kan suka bilang kan jangan mikirin hutang, yang udah pergi kesini tapi masih maksudnya itu. Insya Allah nanti pulang kasih. Nggak keburu ya kalau nunggu harus lunas dulu nanti. Iya, ada yang udah rindu, sangat rindu.
fadilahnya ke tanah suci luar biasa ya. Itu kan sudah sering dengar ya, sholatnya memperbanyak sholat. Saksikan itu, disaksikan, masya Allah. Payung. Suara saya deketin sambil ngejelasin. Pakai tangan ini. Biar suara saya deket, biar saya sambil jelasin ya. Nggak usah ada wajah saya nggak apa-apa. Ya jadi fadilah haji dan umroh. Yang pertama kita mendapatkan penghapusan dosa ya Bu ya. Penghapusan dosa, kemudian dihilangkan dari kefakiran. Masya Allah. Kita lagi disambung. Sambil menyaksikan. Ada payung. Iya, ntar disambung. Iya. Masya Allah, tabarakallah, kita saksikan dulu ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia mampu membuat payung raksasa. Kalau tidak ada, kalau tidak ada Allah Ar-Rasyid, Allah Maha cerdas ya. Yang menuntut ilmu yang ustazah ya. Iya, Allah itu Ar-Rasyid, Allah Maha cerdas, memberikan kecerdasannya. Sebenarnya sedikit aja Allah kasih kecerdasan, manusia bisa bikin payung raksasa ini. Di Banten juga ada di Syekh Maulana Yusuf. Iya, alhamdulillah sudah diikuti oleh masjid-masjid yang lain. Iya, yang lain bisa. Masya Allah. Langsung seperti ini ya. Untung kan. Ini. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang di belakang malah belum tuh ya, di belakang kita sana belum tuh. Iya, mudah-mudahan. Iya, di baru depan kita ini. Hadirkan lagi ke sini ya Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, amin. Iya, saya juga pengen sama anak-anak, mudah Allah kasih rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti sempurna. Langsung ini live. Jalan langsung dari Madinah. Ya baik, sedikit lagi ya kita lanjut Ya, ya. ustazah lanjut ustazah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi, Mak? Sampai menyempurnakan. Ya, akad jadi ya artinya pergi dulu aja. Urusan biaya nanti bisa setelah pulangnya ya, intinya itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan bayarnya itu nggak mesti ngandelin dari uang yang udah ada. Jadi bayarnya itu bisa dengan cara berdakwah. Berdakwah tuh ngajak orang untuk kesini. Kan tadi ngajak beli juga ya ustazah ya. Iya, kan ngajak sholat aja kan Allah kasih pahala ya. Apalagi ini ngajak ke puncaknya rukun, ke puncaknya ibadah. Kan ditanurkan ngajak satu orang kalau untuk umroh 3 sampai 6 juta. Kalau untuk umroh, kalau untuk haji per orang 10 sampai 20 juta. Pahalanya kalau ngajak haji terus yang diajaknya berangkat haji dapat pahala haji. Ngajak umroh yang diajaknya berangkat umroh ya pahalanya pahala umroh. Kemudian dapat apa namanya ibunya si minum ini ya. Umrohnya. puasa kan dapat pahala sebagai Iya, ya kan di dalam agama kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandalla, ya kita baca sama-sama. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mandalla ala khair falahu mislu ajri. Jadi barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka Allah memberikan pahala yang sama, tidak mengurangi pahala orang yang melaksanakan itu. Jadi ini ya yang dipakai oleh Tanur, makanya ada program silahkan saling mengajak dalam kebaikan, insya Allah ya. Kemudian panggilan yang ketiga kita sambung besok ya. saja boleh kita kan nanti mau ziarah. Sekarang jam berapa ini? 7. Ya, setengah 7 udah boleh sholat isyraq. Sholat isyraq itu amalannya yang seperti kita ini, tidak
insya Allah ya tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi, nggak ngobrol yang sifat duniawi, nggak beberes. Ibu nggak beberes kan dari tadi kan? Enggak. Cuma ngeberesin bekas sholat aja ya. Iya. Kalaupun pengen ke kamar kecil itu boleh karena kan sifatnya duniawi, tapi kan nggak bisa ditahan. Atau punya penyakit mah lapar ya makan secukupnya, yang penting nggak perih lagi. Nah, dapat apa dari Allah? Kalau dari ba'da subuh sampai ke matahari terbit kan ini udah begitu udah. matahari terbit tunggu, jangan bareng, karena kalau bareng itu bersamaan dengan munculnya tanduk-tanduk setan. Jadi kita lebihkan atau lewatkan kurang lebih 10 sampai 15 menit kita sholat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaataini mustaqbil qiblati. Ada lillahi ta'ala. Pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna kalau dilakukan di tanah suci ya satu, kalau dilakukan di sini berarti 1000 pahala haji dan umroh, sempurna. Tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Walaupun rajin tiap hari sholat isyraq di sana di tanah air, saya kan udah sholat isyraq terus, dapat pahala terus, tidak menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Tetap wajib ke sini karena itu rukun Islam. Nilainya ya. Iya, pahalanya. Baiklah, kita tutup ya perjumpaan kita dengan kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Diawali dengan saya membaca adab berdoa. Jadi adab berdoa itu simple aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bersolawat agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berikutnya beristighfar. Nastaghfirullahalazim. Kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wow. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penampilan yang kedua. Kita saksikan. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oh, tadi gantian Masya Allah, Masya Allah. Ini di atas kita tuh, cakep banget baju tuh kan? Tuh. YouTube-nya udah ditutup aja dulu biar saya bikin video pendek.